kembali dalam Sapaan Pagi Sekolah Kristen Dian Wacana pada hari ini Selasa tanggal 8 September 2020. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan pujian Selamat Pagi Tuhan. Kita tadi sudah bersama-sama memuji nama Tuhan. Saat ini kita mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang mengasihi kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah pada kami sehingga kami dapat mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pada pagi hari ini Budiat akan mengajak anak-anak untuk membuka Alkitab anak-anak dari kitab 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 10. 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 10. Budiat akan membacakannya untuk kita semuanya. Kebun anggur Nabot. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yisrael mempunyai kebun anggur di Yisrael, di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya aku jadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar, karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yisrael itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata padanya, apa sebabnya hatimu kesal, sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Yisrael itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka aku akan berikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yisrael itu. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini, renungan kita berjudul Jangan Menginginkan Milik Orang Lain. Ada seorang bapak atau seorang laki-laki yang mempunyai kebun anggur di dekat istana Raja Ahab. Raja Ahab adalah Raja Samaria. Nah, ketika Raja Ahab melihat kebun anggur Nabot, dia ingin memilikinya. Dia ingin mempunyai kebun anggur itu. Lalu dia datang pada Nabot dan meminta supaya Nabot memberikan kebun anggur itu kepadanya.
Tetapi Nabot tidak mau anak-anak, karena kebun anggur itu adalah warisan dari keluarganya. Raja Ahab sangat marah. Dia pulang ke istananya, dia masuk ke kamarnya, dia naik di atas tempat tidurnya sambil marah. Kemudian ketika melihat seperti itu, Ratu Isabel bertanya, ya, Ratu Isabel itu adalah istri dari Raja Ahab. Dia bertanya, mengapa Raja Ahab marah? Lalu Raja Ahab menceritakan bahwa dia ingin memiliki kebun anggur Nabot. Tetapi Nabot tidak mengizinkannya. Nabot tidak memberikannya karena itu adalah warisan dari keluarganya. Nah, Ratu Isabel mengatakan kepada Raja Ahab. Raja Ahab diminta untuk tenang. Raja Ahab diminta untuk makan, untuk minum. Dia yang akan mengatur semuanya. Lalu apa yang diperbuat oleh Ratu Isabel anak-anak? Dia membuat surat dan diberikan kepada pemuka-pemuka sekota dengan Nabot. Dalam surat itu dikatakan bahwa Nabot telah mengutuk Tuhan dan telah mengutuk raja. Ya, dalam surat itu Ratu Isabel membuat surat seperti surat fitnah, ya, seperti fitnah, menfitnahkan kepada Nabot bahwa Nabot telah mengutuk raja dan telah mengutuk Tuhan. Padahal Nabot tidak melakukan itu. Nah, pemuka-pemuka agama, pemuka-pemuka kota dan tua-tua sekota dengan Nabot itu kemudian semakin marah. Mereka marah kepada Nabot. Lalu mereka membawa Nabot keluar kota dan Nabot dilempari dengan batu sampai mati. Nah, setelah Nabot mati, Raja Ahab dapat memiliki kebun anggur yang dimiliki oleh Nabot. Ya, kebun anggur yang dimiliki oleh Nabot itu menjadi milik Raja Ahab. Raja Ahab telah merampasnya. Tiba-tiba ada Nabi Elia datang. Nabi Elia menegur Raja Ahab, mengatakan bahwa Tuhan sangat marah. Tuhan tidak suka dengan perbuatan Raja Ahab. Raja Ahab mendengarkan, dia menyesal. Kemudian dia menyatakan berkabung. Dia menyesali apa yang dia perbuat. Nah, anak-anak, pada hari ini kita belajar bagaimana kita tidak boleh menginginkan milik orang lain. Kita harus mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang ada pada diri kita. Mari kita syukuri bersama. Kiranya Tuhan melimpahi berkat di dalam hidup dan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Ajar kami untuk bersyukur, ajar kami untuk berterima kasih atas berkat yang Tuhan berikan pada kami. Tolong supaya kami tidak memiliki hati yang menginginkan milik orang lain. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan sebagai respon atas firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan kakimu. Nah, anak-anak, mari kita akan bersama-sama berdoa, doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Mari lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ibu Yani.
Mari anak-anak, kita akan berdoa doa Bapa kami. Tangan dilipat, mata ditutup. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak, kita tadi sudah bersama-sama memuji nama Tuhan, Mendengarkan firman Tuhan dan berdoa Bapa kami. Tiba saatnya kita akan berpisah sampai bertemu kembali dalam sapaan sekolah Kristen Dian Wacana selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.